Lula pamit ke toilet. Kilian minta stafnya untuk menjaga. Sedang Evelyn melihat sekitar. Kenapa Asher tidak kembali juga? Tanyanya. Mungkin akan lebih baik Anda melakukan pemeriksaan kesehatan pada suami Anda itu, saran Kilian. Haruskah? Aneh. Makanannya baik-baik saja. Kenapa dia tiba-tiba muntah? Bisa saja karena terlalu lelah bekerja. Kilian benar-benar mempermainkan pikiran suami dan istri itu. Sudah pasti Evelyn tidak tahu tentang racun di botol yang kini masih tersimpan di atas meja. Saya sungguh menyesal dengan perilaku Asher. Pasti itu sangat tidak sopan melakukan hal menjijikan di depan Anda. Kilian mengangkat kedua bahu. Nyonya Jackson, kondisi penyakit seseorang tidak bisa dikendalikan begitu saja. Kilian mengusap mulutnya dengan serbet. Begitu selesai, Lula keluar dari toilet. Dia kaget karena berpapasan dengan Asher. Pria itu tersenyum melihat Lula di sana. Kamu memang selalu terlihat bercahaya, pujinya. Kamu bicara begitu karena botol tadi. Gimana? Terbayang kalau isinya tumpah di piringmu. Tegur Lula. Stafnya maju karena Asher mencoba mendekat. Namun, Lula meminta stafnya menahan diri. Jadi kamu juga tahu. Terus kamu berharap apa? Kilian menyembunyikan dariku. Dengar. Sejengkal pun, kamu gak akan bisa menyusul kami. Lalu soal Bria, kamu tinggal menunggu waktunya saja, pembalasanku karena sudah ganggu dia. Tegas Lula. Kenapa? Apa kamu lupa rasa sakit saat melihatku berada di ranjang yang sama dengannya? Kamu cemburu padaku Lula. Perempuan di depan Asher tertawa geli. Kamu benar-benar sudah bosan hidup, iya. Aku bahkan rela mati denganmu. Otakmu gak waras. Kayaknya emang kamu ingin menyusul ayah mertuamu. Asher balas menertawai Lula. Kamu sekarang pasti lagi takut, kan? Aku tahu kelemahan suamimu. Mulutku, bisa saja mengumumkan ini ke seantero negara. Dione bersekutu dengan makhluk tak kasat mata. Mereka hanya akan menilai kamu gila. Lula menunjuk pria itu. Jika aku bisa buktikan, tentu mereka akan berterima kasih padaku. Sayangnya Asher tak tahu kalau orang yang menyebabkan kutukan itu berlaku sudah. Tidak ada lagi. Anak mami yang hanya bisa berlindung di punggung perempuan, lebih baik diam dan main boneka. Itu saranku, Asher. Bagaimana bisa kamu semudah itu mengatakannya? Kamu salah menilaiku Lula. Kali ini Lula menekan bahu Asher dengan telunjuknya. Coba saja. Itu pun kalau kamu ada waktu. Entah kapan racun itu akan masuk ke aliran darah kamu dan kita sama-sama tahu. Lula berjalan pergi meninggalkan lelaki itu. Mereka kembali ke meja. Saat Asher duduk, dia terkaget melihat mata Kilian yang menatapnya. Benar-benar bukan hal biasa. Tentu saja ada staf yang mengadukan peristiwa tadi padanya. Tidak mungkin kalau Kilian tidak marah. Tak tahu kenapa, lengan Asher merasa gemetar. Lebih baik, kamu perhatikan setiap apapun yang kamu masukkan dalam mulut, Tuan Jackson, saran Kilian. Hanya sebuah kalimat dan mampu membuat Asher takut untuk menyentuh apapun yang ada di sana. Bahkan dia menahan lapar meski perutnya sudah memanggil beberapa kali. Asher, apa kamu mau aku pesankan menu lain? Kilian bilang, koki perusahaan selalu standby, saran Lula. Tidak. Aku benar-benar merasa perutku sedang tak baik-baik saja, jawab Asher dengan senyum palsu. Kasihan kamu. Evelyn usap rambut suaminya. Kilian kini ada di depan panggung. Semua orang memberikan tepukan tangan. Lula ikut memperhatikan suaminya. Selamat malam semuanya. Dengan sangat senang,
Saya ingin ucapkan rasa terima kasih karena Anda semua sudah mendukung saya duduk di sini. Walaupun banyak kesedihan yang menuntun saya hingga ke posisi ini. Sebagai anak, tentu saja saya ingin ibu, ayah dan saudara saya menyaksikan keberhasilan saya. Namun, seperti ayah saya dulu, sama sekali tak bisa diprediksi kalau saya akan naik tahta sendiri. Kilian mengalihkan pandangannya pada Lula. Perempuan itu kini tengah menggendong Casio. Tidak juga. Saya masih punya keluarga yang menyayangi saya meski itu tak lengkap. Ada istriku yang sangat cantik dan menakjubkan, Lulabi. Tentu saja putraku, Casio. Mata Lula terpaku pada pria itu. Dia termenung sejenak, mengingat masa lalu. Bagaimana dirinya bisa bertemu dengan Kilian? Pria yang dia kira sangat menakutkan, menodongkan senjata padanya, menyentuhnya tanpa kehendak Lula. Sama sekali Lula tak pernah menyangka, dengan laki-laki itu dia akan menjalani hidup bersama. Iya, itu Papa. Lula peluk Casio dengan erat. Pesta berakhir dan Asher menjadi yang paling lega. Dia dan istrinya pamit untuk pulang. Tuan Asher, semua hal bisa terjadi. Baik itu di luar dan di dalam. Jadi, semoga Anda lekas sembuh. Sayangnya Kilian tak membuat pria itu tenang dengan mudah. Asher menyunggingkan senyum. Evelyn menuntunnya ke mobil. Kamu benar-benar akan melakukan itu? Tanya Lula sambil berbisik. Suatu hari nanti. Tapi aku lebih suka membiarkan dia ketakutan, sengsara. Seperti apa yang dia lakukan padamu dulu, jawab Kilian. Yang benar, kenapa dia polos sekali? Otaknya gak ada isi, iya. Komentar Bella ketika dia dan Bria berkunjung ke rumah. Bukan hanya itu. Aku belum pernah lihat orang yang percaya dirinya setinggi Asher, balas Lula. Bria peluk bayinya. Aku bersyukur anakku tak pernah kenal dia sebagai sosok ayah. Tidak kubayangkan jika besar nanti, dia akan seperti lelaki itu. Bria bergidik. Sudah. Itu sama sekali tak bisa menghapus kenyataan kalau kalian pernah mencintainya. Bella begitu puas tertawa sementara sambil menunjuk kedua temannya. Bria dan Lula bergidik ngeri. Aku tidak ingin ingat. Kedua wanita itu langsung protes dengan suara tinggi. Sedang Xavier dan Kilian mengintip dari arah teras. Kenapa wanita suka sekali membicarakan lelaki lain, ucap Xavier sambil menyipitkan mata. Iya. Walau itu hal buruk, tetap saja ada nama pria itu keluar dari mulutnya. Asher, mana terdengar lembut lagi. Kilian mengepal tangan sambil kembali duduk. Mereka berdua berdeham. Sudahlah. Kita bahas hal lain saja, Tuan. Oh iya. Aku ingin memberitahu tentang ini. Xavier menunjukkan sebuah file yang dikirim melalui email. Kilian melihatnya dengan baik. Apa ini? Itu mega proyek yang saya dapatkan dari laptop ayah Anda. Alis Kilian terangkat. Dia ingin menguras air danau untuk menemukan naga. Memang lebih baik dia di rumah sakit jiwa. Proyek itu dilakukan jika rencana pengorbanan keturunan Dione yang kedua gagal. Kilian melihat ke arah danau. Meski sudah menjadi chairman, dia menolak tinggal di rumah besar. Terlalu banyak kenangan buruk di sana. Makhluk itu bukan hal yang bisa kamu lihat dengan kedua mata, balas Kilian. Jadi sekarang Anda percaya klinik? Xavier bergidik. Kamu hanya bisa meyakini kalau mengalami sendiri. Sudah 2 kali Kilian melihatnya. Dulu sebagai Lukas, naga itu datang dan menetapkannya menjadi seorang raja. Hal yang membuat Lukas yakin dan melakukan pemberontakan. Kemudian saat Kilian kecil, naga itu pula yang memilihnya. Meski samar dan Kilian sering menampik sebagai mimpi. Papa, gak mau Loti.
Casio menggelengkan kepala. Makan. Tidak buang makanan, nasihat Kilian. Kayaknya nafsu makan Casio lagi menurun. Belakang dia pemilih sekali, keluh Lula sambil mengecup puncak kepala putranya yang kini sudah bisa bicara dan berlari kencang. Lebih dari 2 tahun waktu berlalu. Kilian merasa sepertinya kutukan Lavenya benar-benar terus mengikutinya. Sudah beberapa kali lipat hadiah untuk penemu Cedric dinaikkan. Hasilnya masih nihil. Bayi itu belum juga kembali ke tangan Kilian. Tidak hanya rindu, air mata sudah banyak mengalir dari netra pasangan itu. Semakin lama, mereka mulai melupakan, tapi tak berhenti berharap anak mereka kembali. Om Capil itu. Casio menunjuk ke arah pintu ruang makan. Xavier menunduk tanda hormat. Hari ini kita ada jadwal di luar kota, Tuan. Apa perlu lebih siang berangkat? Tawar lelaki itu. Tak apa. Aku udah selesai. Kita pergi sekarang, jawab Kilian. Pria itu berdiri dari kursinya. Iyo ikut, pinta Casio. Kemarin sudah. Sekarang temani mama ke acara amal, iya. Pinta Kilian. Casio terlihat kesal. Dia tak mau ikut ibunya karena tahu wanita itu tak pernah pergi jauh tanpa Kilian. Dedek Brian ikut. Serion juga. Lula memberikan informasi menyenangkan. Hall. Iyo mau. Casio bertepuk tangan. Dia turun dan berlari menghampiri Kilian. Kamu mau kemana? Tanya ayahnya bingung. Antelin papa ke depan, jawab anak itu. Dia menuntun Kilian hingga ke teras. Langkahnya lumayan cepat hingga Kilian terasa diseret. Bukannya Kilian tak bisa mengimbangi. Dia harus melambatkan langkah karena menahan Casio untuk belajar lebih pelan. Masuk papa. Casio menunjuk ke arah pintu mobil. Yang baik di rumah, jagoan. Kilian kecup kening putranya. Pria itu duduk di jok depan bersama Xavier. Staf lain langsung masuk mobil dan bersiap mengawal. Papa, beli hadiah, iya. Pinta Casio. Kilian mengangguk. Mereka kini harus berpisah sejenak. Kilian melihat ke arah spion. Dia menarik napas dengan berat. Pasti sedih sering melewatkan pertumbuhannya karena pekerjaan, ucap Xavier. Aku tahu, kamu ledekin aku karena kamu juga ninggalin Serion. Kilian melirik tajam sekretarisnya itu. Bukannya ini sepadan. Cedric. Mulut Xavier terdiam. Dia bingung setiap kali harus menjelaskan bagaimana ketidakmampuannya menyelidiki hilangnya anak itu. Tuan, saya sudah kumpulkan para petugas kebersihan yang mengambil sampah. Tak ada yang melihat bayi di sana. Itu daerah yang benar-benar di luar pantauan CCTV kota. Sepertinya staf Nona Tiana dan Tuan Jeremy sengaja memilih agar bisa melindungi diri karena kita tak bisa menemukan bukti dengan keadaan itu. Tangan Kilian mengepal. 1 tahun lalu, Tiana ditemukan bunuh diri di tumpukan sampah. Dia dikejar orang-orang Kilian yang sengaja memberikan teror agar hidup wanita itu tidak tenang. Semua dendam Kilian sudah terpenuhi, tetap dia tak bahagia karena terus membayangkan kondisi anaknya. Harusnya Cedric bisa makan enak, bisa tidur nyenyak. Anakku. Bukannya ini keterlaluan. Bria melihat foto salah satu model di majalah. Kini perempuan itu sudah menjadi pengusaha warung makan yang sukses. Berkat bantuan Lula, tempat makan milik Bria viral dan banyak pelanggan hingga harus membuka cabang. Padahal awalnya itu hanya tempat makan biasa untuk karyawan dengan gaji pas-pasan. Sekarang turis saja datang ke sana untuk menikmati makanan rumahan sederhana. Bukannya sekarang artis-artis di kita memang sedang ramainya berpose begitu. Apalagi tujuannya. Kemarin salah satu masuk pergaulan kalangan atas setelah
kamu tahu. Bella mengeluarkan komentar. Dia mengambil gelas teh dan meneguknya. Hanya sesekali Lula bergabung dengan sosialita. Lula merasa tak cocok dengan mereka. Sudah jelas alasannya. Kebanyakan dari mereka sekarang kalangan new money dan selalu pamer dengan uang serta harta. Meski Lula masuk kalangan itu, dia tak suka dengan sikap mereka yang seakan butuh pengakuan. Alhasil Lula mengadakan bakti sosial sendiri dengan staf kantor di mana dulu dia bekerja. Belakangan memang tengah ada badai besar melanda salah satu kota di New Hometown. Banyak rumah dan fasilitas yang rusak. Pengungsi mulai kekurangan makanan dan pakaian. Nyonya Dione, kami sudah rapikan ini ke dalam kotak. Apa perlu dibawa ke mobil? Tak perlu. Istirahat saja dulu. Aku, Bella dan Bria juga. Kita sudah bekerja sejak pagi, saran Lula. Baik. Lula melihat sekitar gudang itu. Lula sengaja meminta Kilian meminjamkan gudang perusahaan untuk menampung bantuan. Bahkan mobil box kantor juga ikut dilibatkan. Casio berlarian. Dia simpan mainannya ke dalam salah satu kotak. Casio, kenapa kesanain? Tanya Lula. Temen Cana main. Kasian, jawab Casio. Dia sudah ada rasa peduli, komentar Bria. Iya. Hatinya halus seperti aku. Lula nyengir kuda. Untung wajahnya seperti Tuan Kilian, ledek Bella yang tak terima mengakui wajah. Lula yang sudah semakin cantik akibat perawatan rutin. Lula tepuk lengan perempuan itu. Di saat bersamaan, Bria mendapatkan pesan dari seseorang. Dia menggerak-gerakkan bibir. Ada apa? Kamu kayak resah gitu. Tanya Lula yang bisa menangkap sekilas ekspresi Bria. Evelyn, dia minta aku untuk bisa meminjam Brian. Katanya Asher semakin parah keadaannya. Karena takut berlebihan, Asher mengalami paranoid. Dia mulai berhalusinasi, bahkan sering tertawa sendiri sambil memanggil Lula. Meski kesal, Evelyn tetap mendampingi pria itu berobat. Entah apa yang dipikirkan perempuan itu. Kalau aku jadi dia, sudah kukembalikan pada orang tuanya dan menikah lagi. Bria memutar bola mata. Bantuan dari Lula yang sebelumnya tiba di tenda pengungsian. Satu-satu kotak diturunkan. Banyak pengungsi datang untuk mendapatkan bagian paling banyak. Mereka saling dorong satu sama lain. Tentu saja, bukannya tidak ada dana untuk biaya makan mereka. Namun, kondisi jalan dan cuaca yang buruk mempersulit distribusi ke sana. Kenapa diem aja? Bawa itu. Bentak seseorang pada anak balita yang tidak tahu apa-apa. Wanita tua itu menarik tubuh orang di depannya agar bisa menyusup ke barisan depan. Balita tadi hanya diam sambil mengatupkan bibir menahan tangis. Dia sudah terbiasa dimarahi seperti itu. Tidak ada orang yang sayang padanya di sini. Bahkan wanita tadi yang dia panggil ibu dan suaminya yang disebut ayah hanya menggunakannya untuk menarik perhatian orang dan memberikan uang. Kota ini memang merupakan daerah paling kumuh di negara ini. Orang-orangnya pemalas. Sehingga sekeras apapun pemerintah melakukan pengembangan, hanya berakhir sia-sia. Dibandingkan mencari isi perut, anak itu lebih tertarik dengan boneka pinguin. Dia tak punya mainan untuk sekadar bisa tertawa. Bagus, pujinya sambil tersenyum. Ada nama Casio tertulis di label mainan itu. Tidak hanya boneka, mobil mainan dan pesawat juga. Kamu mau ini? Tanya salah satu petugas. Balita tadi mengangguk. Bawa saja. Tuan Muda Dione akan berikan mainan lain nanti. Jadi jangan sedih. Duduk di sini dengan Om. Aku berikan roti, tawar pekerja itu. Dia dari tadi ngapain?
Tanya Bella melihat Casio duduk di depan televisi menyaksikan berita tentang badai. Gak tahu. Dia update terus berita itu. Dipindah juga gak boleh, jawab Lula sambil memeriksa label untuk ditempel di kotak makanan untuk dibawa ke tenda pengungsian. Ada mobil box dengan freezer di dalamnya. Diharapkan saat tiba di sana, makanan tetap beku dan dihangatkan dengan tungku. Listrik katanya masih mati. Dan badai lanjutan mau datang. Kayaknya lebih baik mereka dipindahkan ke kota lain. Bria mengusap rambut anaknya yang berantakan karena berguling di atas karpet di ruangan keluarga Lula. Masalahnya itu sikap mereka, Bria. Mindahin harus semuanya, di antara mereka ada yang suka mencuri dan melakukan kekerasan, jelas Bella. Petugas jadi bingung kalau begitu. Kemarin ada staf Dione kehilangan dompet. Sempat-sempatnya di saat seperti ini. Padahal lebih baik dia memikirkan bisa makan saja dulu. Lula memberikan informasi. Mama, main Cini. Ajak Casio. Dia merasakan ada ikatan, tapi bingung bagaimana menjelaskan pada orang tuanya. Dia juga tak tahu perasaan itu tentang apa. Casio tetap saja hanya balita. Nanti kita ke sana dengan papa. Kalau mama pergi sendiri, pasti papa marah, jawab Lula. Casio menarik napas panjang. Dia menunduk lesu melihat angin yang terlihat hampir seperti asap menyapu tempat itu. Bella dan Bria pamit pulang. Adek Bilian, besok sini Agi. Tanya Casio yang mendambakan teman seusianya. Kenapa tidak kakak saja yang main ke rumah? Tawar Bria. Masa klestolan Agi? Mata Casio berbinar ketika menanyakannya. Iya. Tante nanti izinkan Casio yang pegang spatula. Mama. Casio meminta persetujuan ibunya. Saat Lula mengangguk, Casio berjingkrak hingga berkeliling sofa. Lula antarkan kedua temannya hingga ke teras. Mereka saling berpelukan. Lula, aku harap Cedric bisa ditemukan. Kalaupun benar Tuan Kilian dikutuk tak bisa menemukan Cedric, aku harap ada jalan lain. Casio mendengar ucapan Bella. Dia memeluk kaki ibunya. Adek Iyo? Tanya Casio sambil mendongak. Iya. Adik Cedric masih dalam perjalanan ke rumah. Semoga cepat sampai, iya. Lula usap rambut anaknya. Casio mengangguk. Dia lari ke dalam dan berdiri di depan televisi lagi. Miss, Belita. Pinta balita itu. Udah selesai, Tuan. Sekarang diganti acara menyanyi. No. Kali Agi. Tegas Casio. Pelayan menuruti keinginan tuan mudanya itu. Untung saja apa yang Casio mau muncul di layar. Dia terlalu takut jika sampai Casio menangis. Lula memang tak masalah, lain dengan Kilian. Mana ya? Gak lihat Iyo. Anak itu merasa kesal karena apa yang kamera tangkap hanya ada orang-orang tua. Casio, kita main dulu. Ajak Lula. Guru tumbuh kembang Casio sudah datang. Sibuk aku, tolak anak itu. Please, papa nanti marah kalau Casio gak main sama Miss Sane. Casio mendengkus. Bebanin tulus. Iyo masih kicil. Telus sulu itu, telus ini. Lula menaikkan sebelah alis. Padahal di sekolah juga cuman main pasir dan Lego, tapi sudah seperti tersakiti, batinnya.